Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa isbahi wa dzurriyyatina wa jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatin barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'alna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم نفذ إلى صاحب الكتاب شيخ إبراهيم اللقاني ثم إلى سيد الجهاد شيخ صالح بن عمر دارد ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى شيخ نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم تذكرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berkah itu adanya di tengah, yang pinggir enggak dapat berkah ya. Pinggir itu bahaya, pinggir-pinggir itu. Jomplang, kapalnya jomplang ya kalau naik kapal ini. Lagi kalau yang di pojok gitu ya. Melanjutkan perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani, wal yaumul akhir summa haulul mauqifi hakun fa khafif ya rahimu wasifi. Hari akhir, kemudian ketakutan di mawaqif, tempat perhentian, adalah sesuatu yang benar. Maka ringankanlah wahai Allah, Zat yang Maha Penyayang, dan berikanlah pertolonganmu. Hari kiamat itu adalah perkara yang hak. Berkumpulnya di padang mahsyar juga perkara yang hak. Dan ketakutannya manusia di padang mahsyar juga perkara yang hak. Hak itu apa? Ada sidik, ada hak. Sidik itu omongannya cocok sama kenyataan. Jadi ngomongnya sekarang nih,
nanti akan ada kejadiannya, kenyataannya. Itu namanya omongannya sidik. Ini omongannya mesti bener nih. Makanya kalau dia ngomong nanti akan ada kenyataannya, akan cocok sama kenyataannya. Kalau hak, kenyataannya terjadi, cocok sama omongannya gitu loh. Gitu nih. Jadi ketika kamu lihat kenyataannya, kamu akan nyocokin, oh bener nih, cocok sama omongannya dulu. Itu namanya perkara hak. Jadi bukan, ini disebut apa? Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Nah, itu orang yang bisa ngomong begitu, orang yang menemukan perkara yang hak. Makanya orang kalau di lu bawa itu dah. Makanya orang kalau ditalkin di kuburan pasti akan al jannatul hak wan naru hak wa soal malakain hak. Kenapa? Nah dia udah lihat. Kalau bagi ente belum hak. Masih wajib sidiknya pasti akan benar berita itu. Tapi bagi orang yang sudah mati, mereka akan menemukan itu sudah hak. Mereka udah lihat malaikat, udah lihat bagaimana pertanyaan, udah lihat bagaimana beratnya siksa kubur, nikmat kubur. Maka kita diingatkan bahwa itu semua adalah perkara yang hak. Artinya kamu akan melihat kejadian kiamat nanti, akan melihat bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, akan melihat bagaimana jeritan-jeritan manusia di padang mahsyar. Kamu akan melihat bagaimana munculnya rasa takut yang luar biasa pada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pertolongan, kemudahan, kegampangan, keamanan, hingga kita terbebas dari itu semua dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Wajib. Wajibnya apa ini? Wajib aridhi. Wajib datangnya karena sudah diberitakan oleh Allah, diberitakan oleh Rasul. Kalau nggak terjadi, Beb, ya kalau akal jaiz saja. Tapi kalau sudah ada berita maka mustahil aridhi. Mustahil tidak terjadinya. Artinya mustahil khilafnya apa yang diilmunya Allah gitu loh. Karena Allah sudah memberitakan, berarti di ilmunya diketahui itu akan terjadi gitu loh. Kalau di ilmunya Allah nyata semua, nggak ada yang akan, nggak ada yang sudah. Bagi kita itu akan terjadi. Maka apa yang di ilmunya Allah itu nyata, kemudian diberitakan, kok tiba-tiba nggak terjadi, berarti ilmunya khilaf sama kenyataan, maka itu mustahil. Maka hari kiamat itu akan dimulai dari, disebut hari kiamat dimulai dari mana? Dari kebangkitan manusia dari kubur. Dengan kebangkitan manusia dari kubur, lalu digiring ke padang mahsyar hingga waktu yang tak terbatas. Di sebagian. Jadi yang namanya hari kiamat, dari mulai orang itu dibangkitkan, makhluk dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, sampai nanti waktu yang gak ada habisnya, namanya itu
hari kiamat. Nggak ada habisnya, maksudnya sampai semuanya selesai, sampai surga neraka semua kelam abadi, itu semua masuk hari kiamat. Pendapat yang lain mengatakan dari mulai dibangkitkan sampai ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Selesai. Ini namanya hari kiamat. Setelah itu lain lagi nih urusannya nih. Jadi ada masa pergantiannya masa nih, dari alam arwah, kamu di alam kandungan, kamu di alam dunia, di alam kubur, pindah ke mahsyar, pindah lagi nanti ke alam akhirat, surga atau neraka. Ini tahapan-tahapan yang akan kita lalui, pos-posnya itu pasti akan kita alami semuanya. Maka pendapat yang kuat itulah yang disebut hari kiamat. Sebab pada hari itu semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan berdiri, mereka manusia semuanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti manusia akan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya, dengan keadilnya Allah. Allah akan mengadili mereka dengan pengadilan yang sangat cepat. Karena Allah disebut Sari'ul Hisab, zat yang maha cepat di dalam menghisab. Kenapa kok cepat? Ya, ngomongnya nggak kayak ente. Kalau ngomong kayak ente satu-satu, ya kapan kelarnya ngomong hisab orang banyak begitu. Allah dengan kalam yang sempurna, kalamnya Allah, maka manusia dihisab dengan sekejap selesai. Haul mawakif. Kemudian yang berikutnya adalah ketakutan yang ada di padang mahsyar, yaitu kegelisahan dan ketakutan saat berada di padang mahsyar terjadi selama, ada yang mengatakan 1000 tahun. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat As-Sajdah. Ada yang mengatakan 50.000 tahun, sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Ma'arij. Artinya manusia akan berada di padang mahsyar. Berarti padang mahsyar itu sama aja kayak halte, tempat penantian, tempat penungguan. Dari situ baru akan dipindahkan ke tempat perhitungan. Ini nih. Jadi ada tempat penunggu penantian, terus setelah dari situ akan pindah ke tempat persidangan. Dari persidangan kemana? Dari tempat sidang kemana nanti? Sirat. Ini tahapan-tahapannya. Sebelum sirat ada yang mengatakan kemana? Haud, telaga. Ada yang mengatakan sirat dulu baru telaga. Ini jalan. Maka Nabi kalau nanti kamu di akhirat cari saya. Di mana? Di telaga, atau di tempat sirat, di depan sirat, atau setelah sirat. Ini pos-pos yang Nabi berada, di mana kita kepingin bersama rombongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, saat berada di padang mahsyar, itu keadaan manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan bagaimana amalnya di dunia. Maka manusia akan bangkit dalam keadaan bermacam-macam bentuknya.
ada yang seperti babi, ada yang seperti sapi, ada yang seperti kera, ada yang seperti tengkorak, ada yang bau busuk, ada yang bermacam-macam. Sebagaimana hal ehwalnya di dunia. Ketika mereka mati belum dalam keadaan taubat, maka mereka akan dibangkitkan sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Maka saat di padang mahsyar Allah akan tampakkan persekot azabnya. Artinya azab yang ada di neraka di kubur itu akan dilanjutkan tuh. Karena azab kubur itu berhentinya kapan? Azab kubur berhentinya kapan? Kiamat. Kiamat berhenti tuh azab kubur tuh. Begitu bangkit, maka langsung dilanjutkan lagi azabnya. Artinya mereka akan ditampakkan lagi keadaan yang menyusahkan. Ada yang berenang dalam keringatnya, dalam keadaan ada yang setinggi betis, ada yang setinggi leher, sesuai dengan apa yang menjadi amalnya masing-masing. Maka pada saat itu matahari berada di atas kepala manusia makhluk dalam jarak 1 mil. Bahkan ada yang mengatakan lebih dekat lagi. Kalau sekarang jaraknya berapa? Hah? Sekarang ribuan mil. Panas. Ini 1 mil jaraknya. Artinya kalau bicara hukum adat, ya mendidih maksudnya. Kan di dalam hukum fikih itu ada ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas itu air yang mendidih terkena sinar matahari. Itu ribuan mil airnya mendidih. Di daerah-daerah yang suhunya ekstrim. Di Arab, Afrika. Kalau kamu taruh air di gentong atau di drum yang dari besi, dijemur seharian, maka airnya ini nggak bisa pakai wudhu, itu panas. Itu jarak ribuan. Jadi kalau hukum adatnya kalau didekatkan lagi dikit, yang mendidih. Kalau dekat lagi, adat ini. Tapi akhirat sudah bukan adat dunia lagi. Ada adat akhirat yang Allah akan berlakukan nanti. Mana ada adat akhirat? Makan, nggak kenyang-kenyang. Makan, nggak berak. Makan, minum, nggak kencing. Itu adat akhirat. Bukan adat dunia. Dunia adat itu sudah selesai tuh. Akan berganti dengan adat akhirat nanti. Maka manusia akan diberikan oleh Allah dengan keadaan yang masing-masing. Kenapa ketakutan manusia? Manusia akan dikelilingkan oleh Allah, dikelilingi oleh malaikat yang super besar, raksasa. Yang nanti malaikat itu akan apa? Menyeret tiap-tiap manusia. Dipisahkan ashabul shimal. Akan dipisahkan ashabul yamin, ashabul shimal. Maka itu yang buat manusia takut kalau dia terseret ke bagian kiri. Maka mereka khawatir, mereka takut, mereka gelisah. Mereka mencari perlindungan tapi nggak ada yang bisa melindungi. Masing-masing manusia mikirin dirinya sendiri, nggak bisa ngurusin yang lainnya. Seret. Ini keadaan yang sangat mendebarkan, sangat menakutkan. Artinya kamu demo dikelilingi polisi aja deg-degan maksudnya. Ini yang lilingin malaikat yang super
Dan mereka tiap jangkauannya kamu nggak bisa menghindar. Ditarik rambutnya, diseret, nah, pindahin, diangkat, pindahin, diangkat. Dan nanti manusia ketika dikumpulkan semua akan ditanya. Maka yang akan menjawab adalah tangannya, kakinya, semua akan menjawab sebagai saksi atas amal buruk yang mereka lakukan di dunia. Artinya nggak ada lagi kebohongan, nggak ada. Kamu nggak bisa menghadirkan pengacara, nggak bisa bawa pembela, nggak ada. Semua akan diadili seadil-adilnya oleh Allah. Dan kamu nggak bisa berbohong. Kenapa? Yang akan ngomong bukan lagi mulut kamu. Kalau mulut kamu tapi ini yang ngomong tangannya, yang ngelakuin, kakinya yang ngelakuin. Semua akan menjadi saksi-saksi apa yang kita lakukan nanti di dunia. Apakah itu untuk semua orang? Enggak. Saat itu yang selamat daripada ketakutan huru-hara hari kiamat adalah para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, para ulama akhirat yang mengamalkan ilmunya. Jadi para ulama yang ahli akhirat, maka mereka akan diberikan oleh Allah ketentraman. Begitupun orang-orang yang ikut dengan ulama, siapa? Orang-orang soleh, orang-orang yang taat, maka mereka juga akan diberikan oleh Allah ketentraman. Artinya enggak harus dia jadi ulama, enggak. Dengan dia taat kepada Allah, dia ibadah, praktek kepada hukum-hukum yang Allah berlakukan, maka dia juga akan diberikan oleh Allah keamanan dan keselamatan. Orang yang mati syahid perang, mati syahid dalam keadaan-keadaan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa talaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak akan disusahkan oleh kedahsyatan yang besar. Kedahsyatan yang besar itu hari kiamat maksudnya. Dan mereka akan disambut oleh para malaikat dengan perkataan apa malaikat? Inilah harimu yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Hari di mana kamu diberikan kenikmatan, ketenangan, ketentraman. Orang kesusahan, orang. Artinya kalau kamu itu dihitung di halte kamu itu ada AC-nya maksudnya. Kan halte itu kamu kalau datang ke stasiun ada sama-sama tempat ruang tunggu, ada tunggu VIP ada ya? Hah? Keretanya apa? Kereta VIP. Kalau keretanya Dayak, ruang tunggunya. Jadi ruang tunggunya itu beda gitu loh. Ada ruang tunggu VIP. Kalau yang ruang tunggunya Dayak ya kayak depannya Koim nongkrong begitu aja di luar itu. Motor lewat debu kena apa demam itu begitu. Oh iya di dalam dia mah. Maka itulah yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti akan terjadi kebangkitan, akan terjadi ketakutan juga akan terjadi. Maka hari kiamat itu hari kiamat kubro itu ada 10 tanda. Sebelum kubro apa namanya? Sugro. Kiamat sugro itu alamat yang paling dekat. Alamat yang paling dekat akan terjadinya hari kiamat apa?
Tanda yang paling dekat kiamat apa? Lahirnya Nabi Muhammad. Karena kiamat akan terjadi di zamannya Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad lahir, ya sudah alamat itu akan jadi kiamat. Sebelum beliau lahir, ya kiamat jauh. Zaman nabi-nabi sebelumnya. Dan di antara hikmahnya dijadikan umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah apa? Dijadikan sebagai umat akhir zaman. Kenapa kemuliaannya banyak kemuliaannya? Apa? Masa tunggunya dengan kiamat dekat. Enggak seperti umat-umat sebelumnya. Itu di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad. Umurnya apa? Dipendeki. Hingga dosanya sedikit. Dijadikan miskin. Hisabnya sebentar. Jadi antara banyak hikmah lah. Lah sebelum terjadinya hari kiamat kubro, ada kiamat-kiamat sugro yang kita sudah melihat apa yang terjadi di antara sekitar kita. Apa di antaranya? Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, tentang apa yang menjadi pertanyaannya Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, apakah datangnya hari kiamat sesuai dengan tanda-tanda kedatangannya? Kata Nabi, ya. Jadi kita sebagai muslim harus mengetahui tanda-tandanya. Maka ada banyak tanda-tanda ketika akan lahirnya hari kiamat. Di antaranya apa yang sudah kita lihat sebelum kiamat kubro? Anak-anak menjadi penuh kemarahan. Kamu akan melihat anak-anak kita itu menjadi berani kepada orang tuanya. Berani bentak, berani marah, berani. Kamu akan lihat nih anak-anak itu, baik itu bukan anak kita, anak tetangga kamu, anak. Karena ya tadi dimulai dari orang tuanya dulu yang suka dasar anak monyet, anak guguk. Pernah dengar ente begitu? Sering. Anak setan, berarti bapaknya siapa itu? Nah, kalau bapaknya orang sudah begitu, anaknya pantas kalau jadinya masih suka bentak orang tuanya, marah-marah dengan kata-kata kotor, menghadik orang tuanya. Terus akan terjadi hujan, tapi malah terjadi kebakaran. Bukan hujan malah apinya mati, hujan malah terjadi kebakaran. Seperti apa? Hujan asam yang sudah sering terjadi, yang mana hujan asam itu akan menyebabkan sesuatu di muka bumi malah terbakar. Bukan hujan air lagi, hujan zat asam. Terus orang-orang yang akan mempercayai, orang-orang akan lebih mempercayai orang-orang yang berkhianat. Sedangkan orang-orang yang dapat dipercaya dianggap sebagai pengkhianat. Sudah zamannya sudah muncul, artinya tanda-tanda itu sudah kita lihat semua ini. Sampai nanti puncaknya munculnya Imam Mahdi. Itu tanda awal kiamat kubro namanya. Kalau ini masih kiamat sugro nih, alamat-alamatnya kamu akan lihat. Orang yang benar dianggap sebagai pendusta, dan orang yang pendusta dianggap sebagai orang yang benar.
Kami pelindung orang-orang miskin. Kami akan jaga orang-orang miskin. Kami akan aman. Orang miskin itu mana orangnya? Orang miskin mana orangnya? Gak ada. Yang ada itu Suryadi, Arju, ada. Kalau orang miskin mana? Gak ada, barangnya gak ada. Nah, orang-orang yang gak paham ini tertipu. Ini orang-orang baik. Itu orang yang memutar balik fakta, yang memain kata-kata menipu orang lain. Dia nggak pernah membuktikan bahwa ini loh orang yang saya lindungi fulan. Nggak ada, disebut nggak ada. Udah nyebutin, oh itu loh, udah saya cairkan apa? Lansia. Nah, siapa? Fulan, mending. Ini nggak ada begitu, nggak ada. Orang munafik akan berkuasa. Orang-orang akan memutuskan tali silaturahmi. Maka orang akan lebih senang duduk di rumah dengan tenang, nonton TV, main HP, dan mereka enggan mengunjungi tetangga. Kamu akan lihat zaman ini sekarang. Orang-orang perangai buruk. Orang-orang jahat yang wataknya bengis mengendalikan perdagangan. Serem ini. Nggak ada belas kasihnya sama sekali. Harga dinaikkan. Yang penting dapat keuntungan. Masjid-masjid dihiasi, tapi hati manusia dikotori. Jadi orang beribadah di masjid tidak melakukan pembersihan diri, malah masjidnya yang dibersihkan, bukan hatinya manusia yang dibersihkan. Orang-orang mukmin akan lebih terhina daripada kambing yang jelek. Kambing itu udah hina loh. Apalagi kambing yang jelek. Emang ada kambing yang ganteng, ada apa gini? Ada kan? Ini orang mukmin akan terhina lebih dari itu. Nggak ada harganya, nggak dianggap, dikecilkan, pakai kerudung nggak boleh, ini nggak boleh. Nanti akan jadi begitu semuanya. Kamu akan lihat nanti. Homoseksual dan lesbianisme tersebar luas. Ini mulainya kapan? Dampak yang membuat ini mulai menyebar itu mulai kapan? Covid kemarin itu membuahkan banyak lesbian lahir. Banyak homosek lahir. Mereka terkurung. Yang perempuan sama perempuan, laki sama laki, nggak kemana-mana berbulan-bulan, setahun, hingga tumbuhnya itu memunculkan banyak. Mereka hanya main HP ke sono. Serem ini. Orang-orang muda bermunculan dengan kekayaan yang besar-besar. Coba contohnya. Masih muda di bawah aneh. Pemilik Facebook siapa? Cilebret apa itu? Susah namanya itu pemilik Facebook. Anak muda nggak itu? Anak muda. Pemilik apa? WhatsApp, pemilik akun-akun ini. Terus akan bermunculan orang-orang yang usianya muda, kekayaannya berlimpah hingga mereka menggunakan semaunya. Ada perkumpulan khusus yang mengatasnamakan pembela wanita, tapi mereka malah merusak para wanita. Kayak apa? Miss Universe.
Seakan-akan mereka mengumpulkan wanita-wanita, membela wanita, mengajarkan, kasih pendidikan, tapi malah dibuka auratnya, dijual auratnya, terjadinya penghancuran peradaban dan penghancuran dunia. Instrumen musik akan tersebar luas. Rasulullah pernah bersabda begini, bahwa instrumen musik akan berada di kepala manusia. Orang dulu bingung kok ada instrumen di kepala itu, gambarannya apa gitu. Sekarang apa gambarannya? Hah? Di kepala mereka akan ada instrumen musik. Siapa sangka tidak ada yang tahu pada zaman itu, tapi sekarang kita melihat bagaimana mereka menggunakan apa? Headset, earphone, headphone untuk mendengarkan musik. Hingga orang lain nggak tahu, diem anteng nggak tahu dakdut. Ini orang apa? Usaha juga nggak tahu. Akan ada banyak penegak hukum. Kenapa? Kezaliman udah merajalela hingga butuh penegak hukum yang sangat banyak. Maka dikatakan apa? Gak akan muncul Imam Mahdi sebelum kezaliman itu luber. Bukan banyak, bukan, tapi luber. Kalau sekarang baru banyak. Nanti luber itu bagaimana? Kamu nggak akan menemukan satu tempat pun untuk cari keadilan, nggak ada. Dimanapun kamu akan bergerak, dolim semua isinya orang. Ya, masa itu akan muncul Imam Mahdi yang menegakkan keadilan. Maka disebut namanya Ratu Adil. Seorang manusia yang akan diutus dari keluarganya Nabi Muhammad SAW yang akan menegakkan keadilan. Kata Nabi, namanya seperti namaku, bapaknya seperti nama bapakku. Makanya keluarga Nabi itu akan dihabisi, dihancurkan. Kenapa? Ini tujuan utamanya ini biar nggak keluar Imam Mahdi. Jadi dalilnya keluarga Nabi kamu cukup lihat dari Imam Mahdi, selesai. Apa sih buktinya ada keluarga Nabi? Imam Mahdi akan muncul. Nabi ngomong dari keluargaku, dari. Nah kalau kok keluarga Nabi itu nggak ada, terputus, terus ini muncul dari mana ini? Kira-kira muncul nggak Imam Mahdi? Nabi ngomong Imam Mahdi apa enggak? Udah, jangan repot-repot lah. Ini mau bahas tesis kepanjangan lah, udah mau. Nanti mau pakai tesis, apalagi Sur? Pakai udah terserah lah. Untungnya Imas belum ketemu Suryadi. Kalau ketemu Suryadi habis. Paling pakai hijau-hijau doang. Akan muncul maraknya penghinaan yang membuat orang tertawa. Jadi di TV akan muncul menghina orang jadi bahan tertawaan. Saking banyaknya kedoliman yang terjadi. Banyak anak-anak yang lahir karena perzinaan. Bahkan di negeri ini sekarang ini sudah 50% anak lahir dengan hasil zina. Ditambah lagi akan diberikan kondom gratis untuk anak-anak pelajar. Sudah apa? Tanda-tanda akhir zaman. Peramal India meramalkan 10 Agustus 2024 terjadi kiamat. Udah kelewat nih.
10 Agustus 2000 lewat. Udah berapa banyak peramal yang meramalkan. Kelahiran bapaknya. Rasulullah bersabda, cobaan akan ditunjukkan kepada hati manusia seperti sajadah. Dia mempunyai 2 garis yang horizontal dan vertikal. Apa itu? Maksudnya adalah televisi. Horizontal seperti sajadah akan dimunculkan. Beginilah cara setan menghancurkan hatinya manusia dengan menunjukkan fitnah pada manusia dan gambar-gambar jelek pada televisi. Televisi itu nggak ada salahnya sebenarnya. Hah? Televisi benda. Jadi mau salahin bagaimana? Yang salah siapa? Program. Yang pakai untuk pakai apa gitu loh, mau dipakai apa nih TV-nya? Bukan TV-nya salah, bukan. Makanya dulu ada apa? Ada orang menghina seorang ulama yang di rumahnya punya TV. Dia kebetulan aspek. Pura-pura TV speaker aja enggak. Ini ada ulama di rumahnya punya TV gede. Ketika di hatinya ada suudzon kepada ulama itu, malamnya diimpiin ulama itu dan Nabi lihat TV. Mimpinya ulama itu dan Nabi lihat, wah ada lihat TV, apa? TV itu nggak ada salahnya gitu loh maksudnya. Kalau orang dulu dia mendapatkan berita tentang keadaan di sono pakainya apa? Zaman Sayyidina Umar ketika ngomong mundur di atas mimbar lagi ceramah ini, mundur. Yang perang di daerah mana? Sayyidina Umar ditampilkan monitor di depan. Itu karomah. Nah sekarang pakainya apa? TV. Untuk ngobrol sama ulama sana, apa masalahnya? Nah kalau ente untuk lihat yang apa sih? Iya. Itu lain lagi urusannya. Ini bagaimana lihat makainya gitu, jangan terus ngomong. Kamu akan melihat orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi. Apa ini? Mereka akan memukul manusia dengannya. Wanita berpakaian dan telanjang secara bersamaan. Ini pakai pakaian tapi seperti telanjang. Nabi bersabda, sebagian umatku akan meminum khamr dan mengganti namanya dengan nama yang lain. Sekarang nggak ada namanya khamr, nggak ada, adanya apa? Brandy, wine, kamput. Apa kamput itu? Kambing putih, khusus itu mah Medan di campurannya pakai pantat. Ada bir putih, bir hitam, apalagi udah itu ada hitam putih. Hingga banyak lagi tanda-tanda akan menjadi tanda munculnya kiamat yang besar.
Nah, awal kiamat besar apa itu? Munculnya Imam Mahdi. Sebagaimana telah kita ketahui bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hal tersebut. Sampai nanti munculnya siapa? Dajjal. Kemudian muncul Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Nggak ada fitnah yang terbesar di dunia melebihi fitnah Dajjal, nggak ada. Kalah semua. Mahdi dulu dong. Mahdi muncul, baru Dajjal muncul, kemudian Nabi Isa muncul yang akan membunuh Dajjal. Nabi Isa dia dibunuh dengan ditombak oleh Nabi Isa untuk menunjukkan penghinaan. Dajjal itu kalahnya dengan Nabi Isa doang. Kalau dideketin Nabi Isa, deket baunya aja lemes dia. Dia kabur. Kuatannya hilang. Kekuatannya hilang. Setelah Dajjal dibunuh, muncul apa? Ya'juj wa Ma'juj. Bahkan Nabi Isa nggak bisa bunuhnya. Ini lebih dahsyat lagi, tapi bukan fitnah seperti Dajjal, tapi memberangus semuanya. Semua diberangus semua, dimakan, dihabisin, dibunuh sama dia sembarangan. Hingga manusia akan bersembunyi di bunker-bunker nanti. Nggak akan muncul ke bumi. Bahkan untuk nengok, ngecek aja, coba tengok di atas, nggak ada yang berani. Sampai nanti Allah munculkan bau busuk di seluruh dunia, baru manusia berani muncul. Ketika Allah jadikan Ya'juj wa Ma'juj itu mati. Apa yang mematikan mereka? Allah kirimkan apa? Virus. Satu Ya'juj itu kena virus, kemudian Allah jadikan yang lain ular, mati sampai sedunia mati semua. Kemudian Allah jadikan hujan, banjir yang menggiring mereka semua ke laut. Maka barulah manusia bermunculan tuh. Setelah itu akan tumbuhlah dunia lagi dengan keadaan yang berlipat ganda. Buah-buahannya anggur segede kelapa. Allah berikan keberkahan yang luar biasa hingga manusia akan makmur pada masa-masa itu. Kemudian setelah meninggal Nabi Isa, selang beberapa tahun akan muncul apa? Dabbatul Ar. Ya'juj zaman Nabi Isa. Akan muncul Dabbatul Ar. Kemudian akan terbit matahari dari barat. Kemudian akan munculnya dukhon, asap putih yang membuat manusia itu mabuk. Artinya orang-orang muslim, mukmin yang terkena itu akan meninggal. Kemudian hancurnya Ka'bah dihancurkan oleh kaum Habasyi setelah meninggalnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Artinya orang-orang Habasyi ini akan merampas Mekah. Semua perhiasan Ka'bah akan diambil semuanya, tutupnya diambil semua, hingga dihancurkannya Ka'bah oleh mereka. Kemudian hilangnya Al-Quran, baik tulisannya dalam kitab ataupun yang sudah dihafalkan oleh manusia, semuanya diangkat oleh Allah. Kemudian Allah jadikan semua manusia hidup dalam keadaan kekafiran. Dalam masa cepat itu Nabi Isa meninggal, muncul kejadian dukhon, muncul kejadian hilangnya Al-Quran, hingga manusia bermunculanlah orang-orang kafir. Dengan apa tanda akhirnya? Munculnya dukhon. Dukhon itu mematikan semua orang muslim, mukmin semuanya meninggal. Hingga yang tersisa adalah orang-orang kafir, yang kemudian barulah datanglah
hari kiamat. Ketika matahari sudah terbenam, nggak muncul-muncul, maka dia muncul dari arah barat, maka terjadilah hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari kedahsyatannya hari kiamat, ketakutannya hari kiamat. Maka cara untuk bisa selamat dari hari kiamat dan mendapat keamanan itu apa caranya? Perbanyak menolong orang yang kesusahan. Beri makanlah orang yang kelaparan. Niatnya tadi, ya Allah, ini orang susah. Saya niat bantu, biar nanti kalau saya susah di akhirat, Engkau tolong ya Allah. Maka dengan menolong itu, kita berharap Allah menolong kita. Kata Mbah Mun, jangankan itu, ente lihat semut di piring, kamu angkat, mudah-mudahan selamat. Harapannya apa ya Allah? Nanti di akhirat saya diselamatin kayak ini ya Allah. Jadi semua kamu kiaskan ke arah itu gitu loh. Karena dahsyatnya fitnah yang terbesar adalah ketika hari kiamat nanti. Terus ngasih makan orang yang kelaparan. Ya Allah, ini orang kelaparan. Niatin, kalau anak saya lapar di jalan, ada yang nolong ya Allah. Kalau saya nanti di akhirat dalam keadaan susah, ada yang nolong ya Allah. Terus memberi tempat untuk orang yang berkelana dengan ikhlas karena Allah. Ada musafir ditampung, ada orang yang di jalan susah ditampung. Niatnya apa ya Allah? Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan pertolongan, kemudahan. Itu semua kita niatkan ke arah itu yang berharap bahwa ini semua bisa menyelamatkan kita dari kesusahan di padang mahsyar insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna wa anana surabna lalagha fatub taghsili kulli fasolana aurati wa fili walidina rabbi wa mauludina wa nari walifani wa sahiril hillani wa kulli di wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habbi alihi washabi dada qasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanani wa narabbika rabbil izzati salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.